Halo teman-teman, perkenalkan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang krisis kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi pasca putusan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Topik ini menarik untuk dibahas karena Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berperan penting dalam menjaga konstitusi dan memastikan jalannya demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi akan mendapat perhatian besar dari masyarakat. Kasus ini bermula pada tanggal 16 Oktober 2023 ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90/PUU strip 21/2023 mengenai syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi calon presiden atau calon wakil presiden apabila berusia minimal 40 tahun atau pernah maupun sedang menjabat sebagai kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilu. Putusan ini kemudian menjadi sorotan karena dianggap membuka peluang bagi Gibran Rakabuming Raka yang saat pada itu menjabat sebagai wali kota Surakarta dan belum berusia 40 tahun untuk maju sebagai calon wakil presiden. Kontroversi ini muncul karena Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu yaitu Anwar Usman yang merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka. Banyak pihak yang menilai bahwa Anwar Usman seharusnya tidak ikut terlibat dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan untuk menghindari konflik kepentingan. Situasi tersebut memunculkan berbagai kritik dari masyarakat, akademisi, hingga pakar hukum yang mempertanyakan independensi dari netralitas Mahkamah Konstitusi. Menurut saya, inti permasalahan dalam kasus ini adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Sebagai lembaga yang bertugas menjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi harus menunjukkan sikap independen, objektif, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun politik. Ketika muncul dalam konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat menjadi ragu apakah putusan tersebut benar-benar dibuat demi kepentingan hukum dan konstitusi. Selain itu, kasus ini menunjukkan bahwa etika memiliki peran yang sangat penting dalam lembaga peradilan. Sebuah keputusan mungkin sah secara hukum, tetapi apabila proses pengambilan dianggap tidak sesuai dengan prinsip etika, maka kepercayaan masyarakat dapat berkurang. Akibatnya, citra Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang seharusnya menjadi penjaga keadilan ikut terdampak. Untuk mengatasi krisis kepercayaan publik, perlu dilakukan beberapa langkah perbaikan. Yang pertama yaitu memperkuat pengawasan terhadap hukum konstitusi agar tidak terjadi pelanggaran etika. Yang kedua, meningkatkan transparansi dalam setiap proses persidangan sehingga masyarakat dapat mengetahui dasar pertimbangan hukum dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, yaitu menerapkan aturan konflik kepentingan secara tegas agar hakim tidak memiliki hubungan pribadi dengan pihak terkait dalam pemeriksaan perkara. Yang terakhir yaitu proses seleksi hakim konstitusi harus dilakukan secara profesional dan independen sehingga menghasilkan hukum yang berintegritas tinggi. Dalam kasus ini saya belajar bahwa menjaga kepercayaan publik merupakan hal yang sangat penting bagi setiap lembaga negara, terutama lembaga peradilan. Kepercayaan masyarakat tidak hanya dibangun melalui putusan yang sesuai hukum, tapi juga melalui sikap jujur, transparan, dan berintegritas dari para pejabat yang menjalankan tugasnya. Saya menyadari bahwa dalam negara demokrasi, setiap lembaga harus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat agar legitimasi dan kepercayaan tetap terjaga. Putusan batas usia capres dan cawapres menjadi salah satu contoh bagaimana sebuah keputusan hukum dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara penegak hukum. Kontroversi dengan adanya pembenahan dan pengawasan yang lebih baik, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi dapat kembali meningkat dan demokrasi Indonesia menjadi semakin kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya menjaga kepercayaan publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.